dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Roh Kudus kiranya memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Sekarang ini saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita hendak mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam diri kita. Sebaliknya jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu di pagi hari ini, menyadari akan segala salah dan dosa pelanggaran kami. Selayaknya lah kami tidak ada di tempat ini, karena kami jauh dari hadirat Allah akibat dosa yang menguasai kami. Tetapi panggilan rahmat kasih setiamu, kami ada di tempat ini, kami ada di hadiratmu yang kudus. Karena itu tertunduklah kami di hadapanmu, menyadari bahwa kami tidak layak kalau kami tidak dilayakkan oleh Tuhan. Kami datang dan bermohon kasihani dan ampuni kami ya Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon ampun darimu ya Bapa di surga. Amin. Rohani 8 ayat yang kedua. Haleluya, hai nyanyilah. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah yang berlaku bagi kita sekalian. Yesus bersabda kepada kita yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Haleluya, beri pujian.
Dengan penuh kasih diberi kesempatan untuk Penatua Louis Osok dan keluarga membawa puji-pujian yang telah disiapkan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegar, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegar, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Efesus 3 ayat 1 sampai 13 akan menjadi bahan perenungan kita di pagi hari ini. Sebab itu marilah kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sedia untuk membaca kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa dan memohon, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi.
Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Sampai semikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukannya dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, gereja dalam sejarahnya adalah gereja yang statis. Saya ulangi, dinamis, bukan statis. Gereja terus bergerak dalam sejarah. Dia terus bertumbuh, dia terus berkembang dalam sejarah itu. Nah, karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, gereja yang sebenarnya adalah gereja yang terus mengalami pertumbuhan-pertumbuhan, baik secara kualitas umat Tuhan maupun secara kuantitas atau secara jumlah orang yang mengikut Tuhan. Jemaat Efesus juga adalah jemaat yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Karena itu jemaat Efesus tidak lagi hanya terdiri dari orang-orang Yahudi asal Kristen. Saya ulangi, orang Kristen asal Yahudi. Tetapi jemaat Efesus itu kemudian bertumbuh menjadi jemaat yang heterogen. Ada banyak suku-suku bangsa, baik orang Yunani, Yahudi, semuanya ada di dalam jemaat Efesus. Seperti kita hari ini terus bertumbuh dalam kepelbagaian. Menjadi persoalan adalah saudara-saudara, ketika jemaat itu mengalami pertumbuhan karena heterogenitasnya atau karena kepelbagaian itu, maka orang-orang Yahudi mengklaim bahwa di tengah-tengah kepelbagaian itu merekalah yang memiliki hak kesulungan sebagai pemilik Injil Kristus itu. Yang menjadi masalah adalah
bahwa jemaat Efesus, orang-orang asal Yahudi itu merasa bahwa mereka lah yang harus mengatur segala sesuatu. Mereka memposisikan mereka sebagai tuan. Mereka memposisikan mereka sebagai yang terutama dan utama. Mereka memposisikan diri mereka lebih unggul daripada jemaat-jemaat yang berasal dari bangsa lain. Bahkan ada pernyataan-pernyataan ekstrim bahwa Injil keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi, yang lain tidak. Nah, itulah sebabnya Paulus katakan ini keliru. Kalau kita baca saudara-saudara dalam pasal 2 ayat 19, Paulus membantah. Paulus mengatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang. Ini disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, pernyataan ini saudara sebuah pernyataan yang luar biasa, saudara-saudara. Pernyataan ini hendak merombak cara berpikir orang-orang Yahudi bahwa Injil itu tidak hanya diperuntukkan untuk kelompok-kelompok tertentu. Tapi Injil itu saudara menjadi milik orang-orang yang rindu untuk mendengarkan, rindu untuk menerima keselamatan daripada Allah. Pertanyaan kita adalah, bagaimana mungkin Injil itu dapat menembusi tembok-tembok sekat kalau tidak ada yang memberitakan? Kita ingat pada beberapa bulan yang lalu, pada tahun lalu, kita ada bicara tentang Filipus dalam penginjilannya kepada sida-sida dari Ethiopia. Ketika dia buka dalam kitab Yesaya, saudara, lalu Filipus tanya, kau mengerti, apakah kau mengerti tentang kitab ini? Dia katakan, mana mungkin saya bisa mengetahui kalau tidak ada yang membimbing aku. Pernyataan ini saudara, kerinduan ini sebenarnya menjadi kerinduan orang di luar Tuhan. Mungkin kita melihat ada sekat yang begitu tajam, tetapi fakta dalam penginjilan ada begitu banyak orang yang rindu mendengar tentang Tuhan. Nah, karena itu saudara, bagian ini hendak mengantar kita untuk ada di dalam sebuah perenungan penghayatan, seberapa dalam penghayatan kita dengan pentingnya pekabaran Injil yang harus kita sampaikan kepada orang-orang percaya. Saya ulangi, orang-orang di luar orang-orang percaya. Seberapa peduli kita dan seberapa besar panggilan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan Allah, yang telah diterima oleh Allah, yang telah diberikan kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Terpanggil untuk melayani Dia dan memberitakan tentang Dia dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita menghayati panggilan keselamatan kita sebagai anugerah Tuhan. Panggilan pekabaran Injil, panggilan memberitakan Injil dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang harus kita hayati? Yang pertama, saudara-saudara, Paulus hendak mengajak kita dalam bagian ini untuk melihat dalam perspektif yang benar tentang tugas dan panggilan pekabaran Injil. Tugas dan pekabaran, tugas pemberitaan pekabaran Injil adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat sebagai beban. Tugas memberitakan Injil adalah tugas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab including di dalam iman percaya kita, including dalam keputusan kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah kita dipanggil untuk juga memberitakan kepada orang lain tentang Dia. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus katakan begini, kita harus melihat tugas pemberitaan Injil sebagai kasih anugerah, kasih karunia Allah bagi kita. Ayat 2 dia katakan, tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku.
Dia ulang lagi ayat yang ke-7, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Lalu di ayat 8 yang dimaksudkan dengan kasih karunia itu adalah bahwa untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Berarti saudara-saudara, keterpanggilan kita untuk melayani, untuk memberitakan Injil itu adalah kasih karunia Allah itu. Berarti saudara, pekabaran Injil selayaknya dan seharusnya kita hayati sebagai pemberian yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena sebenarnya kita ini tidak layak. Sebenarnya kita ini terlalu berdosa untuk membicarakan, memberitakan tentang Injil. Tetapi oleh iman percaya kita kepada Tuhan, hal ini diberikan kepada kita sebagai kasih karunia, sebagai anugerah, sebagai keuntungan. Artinya saudara-saudaraku, pemberian kasih karunia, perintah untuk memberitakan Injil harus kita tangkap, kita harus terima sebagai kepercayaan Allah dan penghargaan Allah bagi kita dalam hidup ini, saudara. Karena itu Paulus bilang, aku yang paling hina dari semua orang kudus, tapi aku telah diberikan kasih karunia Allah untuk memberitakan Injil Kristus itu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, karena itu saudara, aspek kedua dalam panggilan kita ini adalah bahwa kita harus menyadari sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Artinya saudara-saudara, kita menempatkan Kristus, kita menempatkan Allah, kita menempatkan Dia, saudara-saudara, sebagai kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebat kita berdiri untuk menyatakan firman, tetapi karena gagah dan kuat Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Allah hendak memakai orang-orang biasa untuk menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Amin. Allah hanya ingin memakai orang-orang yang rendah hati. Allah hendak memakai orang-orang yang menyadari diri bahwa dia tidak mempunyai kapasitas, bahwa dia tidak memiliki kemampuan, supaya kemampuan, kuasa dan kehendak Allah itu yang tampil di dalam setiap pemberitaan-pemberitaan yang dilakukannya. Ketika Gideon diperintahkan untuk menyelamatkan bangsa Israel kepada tangkapan apa? Pada kekuasaan bangsa Midian, saudara. Gideon bilang begini dalam Hakim-Hakim 6. Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Berarti saudara-saudara, yang mau dikatakan di sini adalah bahwa setiap pemberian tugas dan tanggung jawab untuk pemberitaan Injil adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya Allah yang ditampilkan, supaya Allah hendak memakai kita dalam segala kelemahan kita, dalam segala kekurangan kita, dalam segala keterbatasan kita, untuk mempertontonkan bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah berdaulat dalam kehidupan manusia. Terlalu banyak contoh di dalam Alkitab, bahkan terlalu banyak contoh dalam fakta dan sejarah kehidupan kita hari ini. Orang-orang yang merasa tidak mampu, orang-orang yang tidak terhitung, orang-orang yang dikatakan mustahil dia bisa menjadi pendeta, bisa menjadi seorang pelayan yang luar biasa hari ini. Dan itulah yang mau disampaikan kepada kita, saudara, bahwa Allah mau memakai kita yang menginsafi bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itulah kasih karunia. Dan kasih karunia itu untuk menampilkan kuasa dan otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, dalam penghayatan ini seharusnya kita katakan, wah, luar biasa tugas ini. Lalu apakah kita mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tugas pekabaran Injil adalah orang-orang yang harus fasih seperti pendeta Yohanes 1, pendeta Wati dan lain-lain? Tidak. Memberitakan Injil tidak semua pada bagian-bagian kita berkhotbah, tapi memberitakan Injil adalah menampilkan Kristus hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah sebabnya saudara, kita harus hindari menjadikan tugas pemberitaan Injil sebagai beban,
tugas pemberitaan Injil harus dipandang sebagai kasih karunia Allah, kepercayaan Allah kepada kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita bicara soal pekabaran Injil, maka Injil harus diberitakan kepada semua orang tanpa tapal batas. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan sampai kita salah kaprah seperti jemaat-jemaat di Efesus. Jangan sampai saudara kita terjebak pada pengkotak-kotakan dalam persekutuan jemaat. Apakah kita berlatarkan suku yang berbeda? Kita berdasarkan ras yang berbeda? Apakah kita ada dalam sebuah strata sosial yang berbeda? Strata pendidikan yang berbeda? Firman Allah katakan hari ini, justru dalam pengkotak-kotakan itu Allah mau menyamakan kita satu dengan yang lain. Allah mau melalui pemberitaan Injil supaya semua terjangkau oleh Injil Kristus. Dan kalau kita bicara soal penjangkauan Injil Kristus kepada setiap orang yang menerimanya, semuanya sama berharga di hadapan Allah. Amin. Ayat 5 katakan kepada kita, saudara-saudara, pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ini Paulus mau katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dulu memang bicara betul Injil hanya untuk orang-orang Yahudi. Dulu memang engkau sendirilah yang dipilih Allah dan diselamatkan oleh Allah, dan bangsa-bangsa lain akan dipunahkan. Tetapi Paulus di sekarang ini tidak. Karena kepada rasul-rasul dan nabi-nabi telah dinyatakan roh Allah. Ayat 6 katakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris, anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan kepada Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus. Itu berarti saudara-saudara ingat baik-baik bahwa pemberitaan firman Tuhan itu bagi orang-orang yang menerimanya akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Apa itu dalam bagian ini? Ayat 17 katakan saudara-saudara, ayat 6 tadi katakan bahwa kita akan menjadi ahli waris. Artinya saudara-saudara, orang yang menerima hak-hak akibat dari kekayaan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Kalau kita semua menjadi ahli waris, tidak ada yang bilang ahli waris 1, 2, dan 3. Kita semua menjadi ahli waris yang sama. Tetapi juga kalau kita menerima Injil Kristus, saudara, kita juga menjadi anggota tubuh. Berarti kita memiliki hak yang sama dalam bagian-bagian tubuh yang lain. Kalau bagian yang lain terkecil sekalipun pada anggota tubuh akan menerima kemenangan itu. Berarti saudara-saudara, dalam kedudukan sebagai anggota tubuh, kita semua penting dan berharga di hadapan Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita akan menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 17, dia katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya juga kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Allah. Ini luar biasa, saudara. Karena itu jangan pernah engkau mengklaim bahwa Injil itu adalah milikmu sendiri. Jangan pernah engkau mengklaim bahwa okelah, saya sudah mendalami Alkitab, firman Allah, dan hidup di dalamnya. Oke, sampai di situ engkau berdosa terhadap hakikat panggilan saudara sebagai orang percaya. Tapi kalau saudara melihat panggilan saudara supaya engkau percaya, maka ketika engkau percaya, engkau harus juga memberitakan kepada orang-orang tanpa kotak-kotak, tanpa tapal batas tertentu dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir,
bahwa pemberitaan Injil harus disertai dengan iman yang teguh. Ayat 12 dan 13 menyatakan kepada kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanmu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Apa artinya ini, saudara? Kalau kita bicara pekabaran Injil, kita tidak sementara bicara sebuah perjalanan yang gampang-gampang saja. Kan Tuhan bilang kalau kita memberitakan firman, Tuhan bilang aku menyertai engkau. Berarti lalu kita mempunyai ekspektasi bahwa ketika kita memberitakan firman, kalau kita menyatakan firman kepada orang lain, kita baik-baik saja. Ini salah dan keliru. Karena itu saudara, kita harus memiliki standar iman yang kuat. Kita harus memiliki kekuatan iman, sehingga oleh iman itu kita memiliki keberanian. Supaya oleh iman itu apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun yang kita diperhadapkan kepada kita, kita tetap teguh kepada iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Terlalu banyak saudara tantangan dan pergumulan. Karena orang baik akan dibenci di dunia ini. Amin. Karena Injil tidak mau didengar oleh dunia ini. Tapi itu tugas dan panggilan kita. Konsekuensinya kita harus menghadapi tantangan itu. Karena itu rumusannya adalah milikilah iman yang kuat. Paulus bilang jangan engkau terganggu, jangan engkau menjadi tawar hati, jangan engkau mengundurkan diri, jangan engkau menjadi gentar, jangan engkau menjadi takut. Melihat kesesakanku, melihat penderitaanku, aku harus dipenjara, aku harus disesak karena Injil Kristus. Sebab kesesakanku itu adalah kemuliaan. Sebab pergumulan yang kita hadapi di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini akan menjadi kemuliaan bagi orang yang menerima Injil dan Allah ditinggikan di surga. Hari ini, pada pagi hari ini, kita akan membaptis saudara kasih kita yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Ini bagian dari buah pekabaran Injil. Kemarin dalam pengembalan panjang lebar kami sampaikan bahwa kalau kita bicara soal tantangan pasti banyak. Tapi kalau kita bicara soal iman kepada Kristus, kita tidak sementara bicara tentang kita, tapi kita bicara tentang Dia yang ada di dalam kita. Amin. Karena itu seberapa lemah engkau, Tuhan akan menguatkan engkau untuk menjalani hidup. Karena bicara soal keputusan dengan Tuhan, bicara soal keputusan roh yang menguasai hidup. Karena itu jangan takut, jangan gentar. Tuhan akan menolong perjalanan. Tuhan memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita mendasari persembahan kita dengan firman Allah 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. NKB 197. Suka jiwaku karena damai yang penuh, meski
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dalam doa syukur ini kita akan berdoa untuk keluarga Bapak Effendi Kilala di Rayon 5 untuk pertama kali membawa anak kekasih di rumah Tuhan, dan juga kita berdoa bagi anak Gilbert Osok Rayon 1 saat ini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Aryoko. Pengucapan syukur ulang tahun ke-47 dari Ibu Rosalina Sirupang pada tanggal 2 Februari. Perpuluhan seorang pemuda di Rayon 7. Mari saudara kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur untuk semua pencapaian yang Kau beri bagi kami. Nafas hidup, bahkan semua yang kami perlu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami sudah menikmati semua kebaikan Tuhan, sebab itu kami datang membawa syukur kami dalam bentuk persembahan-persembahan lewat pundi-pundi kotak-kotak persembahan, tetapi juga persembahan-persembahan khusus. Biarlah Tuhan memberkati setiap pemberian dalam segala maksud dan tujuannya, tentu untuk memuliakan, meninggikan Engkau ya Allah, tetapi juga bergumul untuk seorang anak yang sakit di rumah sakit. Tuhan, terimalah setiap gumul kami, setiap sukacita kami yang kami persembahkan bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan ada dalam pembaptisan kudus dan juga sidi dewasa bagi saudari kita Rini Ramli. Karena itu saya akan membacakan beberapa hal pengajaran tentang baptisan kudus dewasa dan juga pengajaran sidi. Dengarlah saudara-saudara pengajaran tentang pembaptisan kudus. Membaptis adalah perintah Yesus sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang dewasa dibaptis karena kesadaran bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Oleh tuntunan Roh Kudus ia mengaku bahwa Tuhan Kristus, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat serta hidup dalam kebenaran. Setiap orang yang dibaptis terpanggil untuk menjaga kekudusan hidup menurut firman Allah, menjauhkan diri dari semua yang bertentangan dengan kehendaknya dan ikut serta dalam menjalankan misi Allah di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia. Untuk saudari Rini Ramli, kita telah sepakat untuk mengambil pernyataan saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, dan tidak mengajukan beberapa pertanyaan, melainkan saudara akan mengaku sendiri di hadapan jemaat. Karena itu segala sesuatu yang diperlukan dipersilakan untuk majelis dapat menyiapkan dan menuntun saudari Rini Ramli untuk membacakan surat pernyataan dan pengakuan iman rasuli. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Rini Ramli, tempat tanggal lahir Sorong 8 Januari 1993. Anak dari ayah Ramli Rapa, ibu dan ibu Murni Kolong. Alamat asal Jalan Seledri, Kelurahan Malasom, Distrik Aimas. Alamat pelayanan GKI Eklesia Klasaman. Hari ini Minggu 2 Februari 2025, dengan kesadaran penuh atas kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya mengatakan melepas kepercayaan saya sebagai pemeluk agama Islam. Hal ini terkait dengan keputusan dan pernyataan saya ini menjadi tanggung jawab saya pribadi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sadar dan tanpa paksaan dalam
pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, saya belajar dan menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan yang lurus dan juru selamat, dan menjadi percaya bahwa juru selamat. Dan saya, karena saya menyatakan iman, percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menyatakan mulai hari ini, Minggu 2 Februari 2025, saya mengikat diri saya dengan kepercayaan Kristen Protestan. Tuhan, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menolong dan menyertai saya dalam pernyataan dan kepercayaan saya ini. Amin. Sorong 29 Januari 2025. Yang membuat pernyataan Rini Ramli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pembangunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang ini saya akan melanjutkan dengan pengajaran CD dewasa. Jemaat Tuhan, Saudari Rini hendak mengaku percaya di tengah-tengah kita, supaya atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, saudari kasih masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Tuhan Allah mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa dan mempersatukan mereka menjadi satu tubuh Kristus yang kudus dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kepalanya. Atas dasar pengakuan saudari diundang dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus kita akan memakan roti dan anggur sebagai tanda tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Sebagai orang yang sudah mengaku percaya dan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk pertama taat dan setia sepenuhnya sesuai dengan pengakuan percaya saudari sekali dan seumur hidup. Yang kedua, bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam seluruh pekerjaan pelayanan gereja. Yang ketiga, terpanggil menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudari sekarang hendak mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Karena itu jawablah pertanyaan ini dengan terang. Apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa Allah itu Esa, yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta Roh Kudus yang memimpin kepada kebenaran dan hidup yang kekal? Yang kedua, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa saudari telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan hidup kudus serta mengasihi Allah dan semua manusia, sesama manusia? Yang ketiga, apakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa sebagai anggota Gereja Kristen Injil Tanah Papua, saudari hendak setia dan dalam firman dan sakramen, bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab, serta terlibat dalam seluruh pelayanan gereja? Rini Ramli, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji.
Saudara-saudara jemaat, saya undang kita semua berdiri. Dalam keputusannya mengikuti Kristus, Rini menambahkan satu nama, Rini Ruth Ramli. Karena itu atas dasar nama inilah saya akan membaptis saudara Rini. Rini Ruth Ramli, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menjaga keluar masuk. Sekarang saya akan meneguhkan Rini Ruth Ramli dan memberkati dalam peneguhan sini. Di atas alas pembaptisanmu dan karena pengakuan yang saudari ucapkan itu, maka bersama-sama dalam persekutuan dengan gereja Kristus, saya meneguhkan saudari Rini Ruth Ramli menjadi anggota Sidi Gereja Kristen Injil di Tanah Papua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, oleh pengakuan kepercayaanmu, saudari sekarang mengambil bagian dalam segala keuntungan selaku anggota Gereja Kristus. Ingatlah selalu bahwa saudari telah menjadi anak negeri sama dengan orang suci, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saya undang saudari ini berdiri dan menghadap ke jemaat.
Jemaat Yesus Kristus, setelah jemaat mendengar pengakuan saudari Rini Ruth Ramli ini dan menjadi saksi pembaptisan kudus bahwa saudari diundang pada perjamuan kudus, maka kami menyerahkan saudari kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudari sekalian. Selaku anggota yang bersama-sama menjadi satu dalam Tuhan, ingatlah perkataan Tuhan Yesus Kristus, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saudari Rini dipersilakan menghadap, dan seluruh jemaat saya undang kita semua berdiri. Dan marilah kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya Allah Tuhan yang Esa. Ya Allah Tuhan yang Esa, sujudlah kami menyembah kemuliaan Tuhan. Hendaklah dunia berseru, kuduslah keadaanmu, kuduslah tiga kian. Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk kembali, dan marilah kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus, untuk segala penetapan kasih karunia Allah yang Engkau telah anugerahkan bagi gerejamu, bagi kami semua sebagai orang-orang yang terpilih dan terpanggil untuk menerima Injil kebenaran. Kami bersyukur untuk pencerahan firman Allah, untuk melihat tugas pekabaran Injil sebagai kasih karunia Allah, penghormatan Allah bagi kami yang sebenarnya tidak layak, tetapi oleh kasih karunia Allah kami telah dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, semua umat, tanpa pengkotak-kotakan. Anugerahilah kepada kami iman yang kokoh dan kuat, supaya kami mampu untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, tantangan yang berat. Sebab itulah hakikat panggilan kami. Barang siapa mau mengikut Engkau, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Engkau. Hal yang sama kami doakan bagi Rini Ruth Ramli. Allah beranugerah dalam segala keputusannya untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau memampukan anak kekasih, saudari kekasih kami Rini, agar kuat dalam iman dan berpegang teguh kepada firman, supaya dia tetap berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Pertumbuhan imannya selanjutnya hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menuntun dengan Roh-Mu yang kudus, beserta dengan orang-orang di sekitarnya sebagai para saksi baptisan. Demikian kami terus berdoa untuk pertumbuhan pekerjaan gereja Tuhan, khusus jemaat Eklesia Klasaman dalam segala upayanya untuk meningkatkan tingkat kehadiran jemaat Tuhan di hadirat-Mu. Biarlah Allah beranugerah, Allah memberkati setiap upaya-upaya yang kami mau kerjakan bersama. Lalu Tuhan, tolonglah kiranya Tuhan saat ini dalam segala kelemahan dan kekurangan hamba-hamba-Mu, baik pendeta maupun penatua Syamas. Berikan kami kesatuan roh, berikan kami kesatuan hati,
bergerak bersama dalam tujuan kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Berkati semua stakeholder yang ada di dalam, panitia-panitia hari raya gereja, panitia pembangunan dan renovasi, panitia atau tim KPI, tim paduan suara. Tuhan berkati seluruh perangkat pelayanan, unsur-unsur. Tuhan memberkati kami semua. Lalu Tuhan, dalam setiap gumul juang kami temukan ada berbagai soal, masalah yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati kami ketika kami diizinkan Tuhan menghadapi berbagai soal. Pegang tangan kami, kuatkan kami, karena kami hanya dapat berlindung kepada otoritas pimpinan kuasa daripadamu sendiri, ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bermasalah Tuhan bebaskan masalah, bahkan yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, semua harapan, cita-cita yang kami gantungkan kepadamu, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa dan penentuanmu sendiri. Tuhan berkati akan pemerintah, baik pusat maupun daerah-daerah. Bergumul kami terkait dengan keputusan MK untuk beberapa kabupaten dan provinsi Papua Barat Daya, dan juga persiapan pelantikan. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan kondusif, dengan aman di sana. Nama Tuhan dipuji dan muliakan. Lalu Tuhan berkenan memberkati, ya Tuhan, gerejamu, berkati pimpinan-pimpinan gereja dari pusat sinode, klasis maupun jemaat-jemaat. Terpuji Engkau Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, perjalanan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi bersama Rohani 15 ayat 1 dan 2. Hormat dan puji kepada Tuhan.
diundang untuk berdiri. dalam pekerjaannya akan melihat tanda iman yang sudah diadakannya, dan meski jalan turun naik pengakuan Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama seluruh jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat untuk anak Rini Ruth Ramli dan telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong saudara dalam menjalani iman kepada Kristus. Shalom. Saudara-saudara persilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersalaman bersama-sama dengan hamba Tuhan di depan, untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari nyanyian rohani 145, bait yang pertama dan sampai baitnya yang ketiga. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu.